Dari penjuru timur negeri ini, terbentang tanah luas yang dijuluki sebagai gerbang Indonesia, Papua Selatan. Memiliki ibu kota provinsi di Kabupaten Merauke, menjadi kota paling timur di Indonesia. Rasanya udara segar selalu hadir di kota ini. Menata warga bumi Animha sebagai kabupaten terluas di Provinsi Papua. Walaupun paling timur, bukan menjadi alasan untuk informasi kian mundur. Hadirnya sebuah media menjadi salah satu jembatan bagi masyarakat Merauke untuk mengenal lebih dekat dengan bangsa dan juga membawa keadilan bagi semua. Menyuarakan hal yang perlu disuarakan menjadi tujuan dari media itu sendiri untuk mengungkap kebenaran, memberikan perspektif, edukasi, dan sarana hiburan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Maka TVRI Papua sebagai media publik menyediakan kebutuhan tersebut bagi masyarakat Papua Selatan untuk bersama-sama unggul menerima informasi yang aktual dan terpercaya. Ketersediaan ruang informasi lokal. TVRI Stasiun Papua yang terpusat di Jayapura berkewajiban menyebarkan informasi bukan hanya di Papua, tapi juga Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan tentunya Papua Selatan. Meski di era digital yang semakin maju, namun televisi masih menjadi pilihan bagi masyarakat Papua Selatan untuk memperoleh informasi. Karena bagi banyak warga, televisi bukan sekedar sumber informasi, tetapi juga sarana membangun kepercayaan di tengah arus informasi media sosial yang tidak terverifikasi. Saya masih terkesan banget dan rindu dengan TVRI itu flora dan fauna, terus aneka ria safari, keluarga cemara, unyil, terus kemudian ria jenaka. Banyak sekali seneng lihat flora dan fauna, juga seneng. Kerinduan akan adanya program-program yang disajikan juga mewakilkan identitas dari keragaman lokal dan nasional untuk diterima bagi masyarakat Merauke. Hal ini juga bisa menjadi cara untuk mengeksplor Papua Selatan dari sisi flora dan fauna, ragam budaya, akses pendidikan, pembangunan, pertanian dan perkebunan, hasil bumi, hingga hasil laut untuk disajikan melalui program TVRI. Inilah peran media, bukan hanya sebagai pengantar informasi, tapi sebagai jembatan identitas, kebanggaan, dan harapan. Melihat Merauke tumbuh dari pertanian, perikanan, dan perkebunan, komoditas unggulan pertanian tanaman pangan yang ada di wilayah Kabupaten Merauke adalah tanaman padi. Tentu, petani-petani Merauke selalu berusaha memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun seringkali petani mengalami tantangan dari segi harga jual yang berdampak pada penghasilan warga sekitar. Tantangan ini kian terasa sulit dihadapi karena forum belum banyak tersedia untuk menyuarakan masyarakat Merauke. Keluhan itu masalah alat pendukung alsintan itu satu. Yang kedua mengenai pupuk yang kedua. Yang ketiga itu mengenai penyuluh ini tidak terlalu aktif dengan kita kelompok tani yang ada di pinggir kota Merauke nih, di Papua Selatan. Paling tinggi 20, paling rendah mungkin 15 atau sampai 10. Itu keuntungan. Tapi kerugiannya melebihi. Ruginya dari itu sudah pengeluaran dari alsintan, subsidi pupuk.
Mengingat peran media juga sebagai pendorong partisipasi masyarakat, bisa melalui diskusi mengenai berbagai isu dan masalah sosial, sama halnya dengan pertanian di Kota Merauke. Hal ini dapat diupayakan semaksimal mungkin guna menyebarkan informasi kepada pemerintah terkait. Berusaha membangun citra yang nyata, meningkatkan kesadaran, dan menjangkau audiens yang lebih luas, TVRI hadir untuk membantu bagi setiap masyarakat dan pemangku kepentingan. Suara TVRI Papua Selatan ini mungkin bisa meliput semua di bagian Papua Selatan ini. Di sisi lain, nelayan juga turut merasakan hal yang sama. Namun, kerap layar kaca hanya sekedar menangkap keindahan Laut Merauke, bukan menyoroti sensasi para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut. Nelayan menderita dengan proses untuk bertemunya hasil laut seperti ikan dan udang, karena keterbatasan alat nelayan yang seadanya. Kendala ini berdampak pada berkurangnya hasil tangkap dan menyebabkan turunnya penghasilan. Dari masyarakat sekitar berharap keluhan ini bisa didengar dan menjadi perhatian bagi pemerintah demi kesejahteraan nelayan di Merauke. Harapan kita dari masyarakat adanya TVRI Papua Selatan ya berguna bagi kita kelompok nelayan supaya bisa meningkatkan berita-berita seperti kekurangan apa yang kita alami di lokasi payung sini. Dengan berita TVRI Papua Selatan ini bisa meningkat ke depannya. Di sini, kapasitas media televisi yang memiliki kemampuan menyiarkan dalam bentuk audio dan visual diharapkan bisa membantu mewakilkan suara nelayan Merauke terkait keresahan yang dialami dengan memberikan sebuah solusi bagi ketenangan para nelayan yang juga mengalirkan inspirasi. Harapan kami di sini nih, kita harus memiliki itu jaring, dan harga kami punya harga udang ini selalu dikasih turun sampai murah sekali. Jadi kami ini sekarang tinggal saja begini. Jadi berita-berita yang nanti kita masukkan ke TVRI itu harus di-share langsung ke daerah-daerah lain, mungkin bisa dengar ke bawah di tempat ini, di Papua ini, di bagian selatan ini. Kiranya dengan menggandeng media lokal dan nasional akan kian terasa lebih baik untuk memperkuat suara Papua Selatan. Mulai dari menyoroti potensi daerah, memperkenalkan hasil bumi dan hasil lautnya, serta tentunya mendorong pemerintah dan mengedukasi masyarakat luas untuk memberikan perhatian yang lebih adil dan layak. Dengan lingkup mencerdaskan kehidupan berbangsa, TVRI akan selalu menghadirkan program yang tidak hanya menghibur, tapi juga mengedukasi Papua Selatan. Mencakup audiens dari berbagai lintas usia, pengelompokan informasi pun sangat penting untuk bisa diterima. Dikemas dengan menarik, menjadikan program TVRI yang juga unggul dari segi pemberitaan dan kebudayaan. Kalau saya lihat sangat penting ya, terutama kalau televisi itu berita-beritanya terpercaya kayak gitu, dibandingkan kayak saingan yang kayak YouTube, TikTok, itu mungkin ada berita-berita, mungkin ada juga tapi belum terpercaya gitu. Nah, terus kemudian kalau di televisi itu bisa menjangkau wilayah-wilayah yang belum dijangkau sama jaringan, jadinya masih bisa dijangkau sama masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Terus televisi juga bisa menambah edukasi kepada masyarakat, contohnya kayak misalkan ada
berita bencana, ada berita vaksin. Nah, itu kita bisa dapatkan lewat televisi. Saya sendiri sangat setuju. Mungkin di sini lebih bagus supaya mungkin masyarakat kecil yang ada di pedalaman sana, mereka bisa melihat bagaimana apa yang terjadi di kabupaten atau di provinsi ini, perkembangan apa yang terjadi, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi, dan bagaimana solusi-solusi yang bisa ditemui oleh pemerintah atau memberikan jalan buat masyarakat yang ada di kabupaten, dan mungkin bisa masyarakat kecil di pedalaman sana mereka bisa juga puas untuk melihatnya. Untuk itu, TVRI Papua bersama DPR Papua Selatan menggelar forum mengenai terciptanya stasiun TVRI Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Ketentuan yang Maha Kuasa dan DPR dengan bersama TVRI Papua kita laksanakan, minta kepada teman-teman dari TVRI Papua untuk mempresentasikan tujuan dan apa yang mau diharapkan dari pertemuan. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan Papua Selatan yang saya hormati, pertama kami mengenalkan dulu tentang RPP-TVRI, bahwa RPP-TVRI ini adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan dan mengatur RPP-TVRI adalah Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang RPP-TVRI atau Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan PP 4 atas perubahan PP 13. Bahwa RPP-TVRI adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara, independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat. RPP-TVRI sebagai lembaga negara berada langsung di bawah Presiden, dan kami bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi kami adalah lembaga negara yang merupakan unit vertikal dari Jakarta dari kami pusat. Adapun tugas dari RPP-TVRI adalah bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan kerja sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk seluruh kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Untuk wilayah pelayanan siaran kami, khusus untuk di Papua Selatan, menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2016, terbagi atas 4 wilayah. Papua 3, yaitu adalah Kabupaten Bovendigul, lalu ada Papua 4, itu di wilayah Kabupaten Merauke, lalu Papua 5, yaitu untuk wilayah Kabupaten Mafi, dan Papua 6, itu Kabupaten Asmat. Kenapa kami memandang penting TVRI ada di Papua Selatan? Pertama, jelas ini merupakan implementasi dari undang-undang, karena ini adalah amanat undang-undang memang yang menetapkan bahwa PPJ ada stasiun TVRI. Hal lain yang kami lihat begitu pentingnya peran TVRI di Papua Selatan, karena kami lihat pertama bahwa Papua Selatan ini adalah satu wilayah di NKRI yang posisinya atau masuk dalam kategori terdepan. Papua Selatan adalah satu wilayah yang bersebelah karena ini komitmen pemerintah untuk wilayah 3 di depan ini harus ada penguatan layanan informasi. Kedua, kita melihat bahwa Papua Sari punya potensi yang luar biasa di sekolah. Taniannya bukan luar biasa. Oleh sebab itulah Papua Selatan ini sebagai wilayah masyarakat. Lalu kita lihat juga bagaimana potensi wisata, posisi pariwisatanya. Papua Selatan ini luar biasa. Kita tahu ada beberapa destinasi wisata, juga budayanya asli yang luar biasa, tidak ada satu di dunia yang ada. Tujuan kami adalah bagaimana kita ingin di Papua Selatan ini berdiri TVRI. Semata-mata ini bukan TVRI, tapi ini memang adalah amanat undang-undang yang memang diamanatkan bahwa setiap provinsi harus ada berdiri stasiun TVRI. Kami sudah melakukan beberapa upaya, beberapa pimpinan. Saya sudah melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur beberapa waktu lalu, tanggal 17 Maret. Beliau sangat respon beliau sangat positif terkait rencana pembangunan
atau pendirian TVRI di Papua Selatan. Saya mohon izin mungkin kita bisa tayangkan ya pada saat kita melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur. Mohon dibantu. Ya, Televisi Republik Indonesia Papua sudah lama berkarya dan melayani, mengabdi di seluruh wilayah tanah Papua dan sudah banyak berkontribusi dalam mengedukasi maupun membangun sumber daya manusia di tanah Papua. Maka dengan rencana kehadiran TVRI di Provinsi Papua Selatan, kami pemerintah Provinsi Papua Selatan menyambut baik dan siap untuk bekerja sama dengan TVRI Papua untuk membangun sarana dan prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk pendirian TVRI di Papua Selatan. Harapan kami dengan hadirnya TVRI di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan, edukasi baik mengenai pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana wilayah maupun pelayanan publik lainnya. Nah, hasil pertemuan kami dengan Bapak Gubernur, puji syukur beliau sangat mendukung dan kami diarahkan beliau, mari kita tindak lanjuti. Lalu saya mewakili kantor pusat, saya sudah menghadap kepada pimpinan, pada Direktur Utama sesuai arahan Bapak Gubernur. Direktur Utama kami juga sudah melayangkan surat kepada Pak Gubernur terkait permohonan untuk kita bisa berkolaborasi, TVRI bisa berdiri di Papua Selatan. Hadirnya TVRI Papua Selatan dengan permohonannya adalah hibah lahan untuk pembangunan TVRI Stasiun Papua Selatan, yaitu adalah lahan 2 hektar, gedung perkantoran, gedung transmisi, pemancar, dan rumah dinas. Nah, ini nanti mungkin teman-teman gale untuk kita mungkin kalau kita bersepakat, ini kan Pak Gubernur sudah, jadi kita tinggal mendukung Pak Gubernur dengan mungkin di APBD perubahan nanti diatur bagaimana. Saya buka season pertama, saya serahkan di 4 penanya pertama. Silakan. Kita sekarang ini sudah masuk di perkembangan media sosial yang luar biasanya. Kemana-mana pasti Bapak lihat, bapak-bapak dari TVRI maupun ibu-ibu dari orang pegang HP, orang apa nonton? Kalau tidak TikTok, orang nonton YouTube, Facebook, ya gitu, dan yang lain-lain. Apakah itu kemudian dia cukup bisa bersaing di Papua sih, di Papua Selatan untuk bisa mengambil minat masyarakat untuk menonton televisi? Kami berharap kontributor TVRI, wartawan TVRI bisa berada di 4 kabupaten ini untuk dapat memberitakan hal-hal positif tentang pembangunan di kabupaten yang di wilayah Provinsi Papua Selatan. Biasanya kita ingin mengekspos wilayah kita. Apakah di dalam pemberitaan yang harus ditayangkan itu butuh biaya lagi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk berita itu diangkat? Jadi ada norma-norma yang memang harus kami pegang seperti itu. Tidak bisa, artinya begini mas saya, mohon maaf gitu ya, kita tidak bisa menggunakan bad news is good news. Ada berita buruk, berita ramai gitu ya, kita jadikan berita menjadi berita menarik. Karena yang harus kami hitung ada resistensi dampak kepada publik. Kami juga harus memperhatikan itu. Lalu tadi disampaikan juga terkait dengan pendanaan. Jadi benar sekali Pak, TVRI adalah lembaga negara yang pastinya dibiayai oleh negara dalam bentuk APBN. Di Undang-Undang 13 disebutkan ada 5 sumber anggaran TVRI. Di Undang-Undang 32 dan di dalam peraturan pemerintah tadi saya paparkan ada 5 sumber anggaran RPPTV. Tapi yang pasti sampai hari ini tidak ada yang namanya iuran TVRI. TVRI tidak pernah menarik iuran walaupun di undang-undang ada. Kita juga ada pendapatan yang sah, ada kerjasama, ada hibah diperbolehkan dalam undang-undang. Dan juga ada kerjasama. TVRI, lembaga penyiaran publik, selain diatur oleh undang-undang, kita juga ditetapkan sebagai menurut peraturan pemerintah sebagai lembaga PNBP. Artinya
TVRI boleh dapat mencari sumber-sumber lain dari non-APBN. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, kerjasama yang dimaksud di dalam undang-undang LPP tadi, Pak, adalah program-program kerjasama yang bernuansa yang ada maknanya komersil. Kalau materi-materi yang bersifat kepublikan, Pak, diamanatkan di undang-undang tadi harus disampaikan, tidak ada bayar, Pak. Nah, kami TVRI juga beradaptasi dengan teknologi itu, Bapak. Jadi kalau Bapak-Bapak ingin nonton TV, tidak punya waktu di rumah, Bapak bisa dari handphone. Jadi program kami streaming ke media baru. Ada di YouTube, ada di IG, Bapak bisa. Kami sudah jauh, Pak. Sudah jauh sebelum itu. Kami sudah lakukan itu. TVRI itu bisa diakses melalui apa saja? Nanti bisa tolong disampaikan supaya kami juga sampaikan ke masyarakat bahwa TVRI itu bisa diakses dari mana saja. Hanya masih bersiaran di satelit C-band. Belum, kalau satelit yang berbayar memang kita belum masuk di sana. Di samping satelit juga kita bersiaran melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store, TVRI Klik. Di situ kita bisa melihat seluruh stasiun yang ada di TVRI secara daerah seluruh. Ada 34 stasiun. Kita bisa melihat di situ. Kita juga bersiaran di YouTube. Tolong diperhatikan untuk SDM-nya anak-anak Papua Selatan, khusus untuk yang nanti ya kalau berkenan diangkat sebagai wartawan dan lain-lain. Tolong perhatikan anak-anak asli Papua Selatan dari 4 kabupaten yang ada. Yang berikut saya mau sampaikan pernyataan begini, saya mendukung untuk TVRI bisa hadir di Provinsi Papua Selatan. Saya senang juga bahwa TVRI masih tetap bertahan. Cuma saya minta, kenapa sampai TVRI menarik bagi saya? Pembaca beritanya itu familiar sekali, walaupun saya tidak kenal orang, langgam bicaranya itu saya senang. Ya. Karena kita hampir lihat semua televisi bahasanya beda, asing di telinga saya. Tapi kalau orang Papua yang bicara pas, cocok di telinga saya. Saya mengerti semua kata. Itu. Dan memang kami ini selain ini titik nol Indonesia Timur ada di Merauke ini, kami juga punya banyak pulau-pulau terluar yang memang setiap saat itu bisa saja terjadi macam-macam dan itu kurang ditampilkan, Pak. Ya. Dan saya percaya bahwa dengan adanya TVRI Papua di sini, saya tidak mau bicara kamu, tapi saya bilang nanti akhir kesimpulan saya menyatakan bahwa saya setuju. Pokoknya saran saya adalah TVRI menjadi primadona, bagaimana caranya supaya primadona juga paling tidak di Provinsi Papua Selatan menyiarkan hal-hal yang baik yang mengedukasi masyarakat. Jadilah TVRI lembaga penyiar publik tapi dia profesional dan dia harus menemukan kekuatannya sendiri sebagai televisi publik yang inklusif, mendidik, netral dan bisa menggambarkan keragaman Indonesia. Harus bisa menggambarkan keragaman atau budaya potensi yang ada di Papua Selatan. Kalau TVRI Papua Selatan bisa didirikan dan memang komitmen untuk bisa sebagai layar kaca yang bisa menggambarkan kearifan lokal Papua Selatan, maka saya yakin kita semua akan mendukung segera terbentuknya TVRI Papua Selatan. Terima kasih. TVRI itu dunia pendidikan, TVRI itu karakternya sangat menonjol di situ. Kalau kita mau hiburan yang mungkin hot atau apa, ya sudah cari channel lain. TVRI beda memang di sini. Saya masih ingat, saya mencintai TVRI. Pembaca beritanya harus yang bagus, cantik, dengan suara yang bagus, iramanya bagus, itu akan menarik. Pembaca beritanya itu. Semangat Ketua DPR Papua Selatan menyambut positif rencana pembentukan stasiun TVRI lokal. Namun menekankan perlunya data yang real di masyarakat serta peta pembiayaan yang terukur. Dengan kehadiran TVRI ada memberi edukasi, memberitakan pembangunan di Papua Selatan supaya kita Papua Selatan yang hanya 4 kabupaten ini menjadi lebih termaju. Jadi sekali lagi teman-teman semua setuju, sepakat. Jadi Bapak Kepala TVRI Papua Selatan, saya kira percaya kalau memang kita sampai ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur sudah setuju, Pak Gubernur sudah ketemu, saya pikir mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dengan memanjat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
RDP ini kita akhiri. Kami sangat menyambut baik rencana pembentukan TVRI Papua Selatan. Karena bagaimanapun pemberitaan televisi untuk masyarakat ini sangat penting. Dan kalau dilihat dari perkembangan dalam rapat dengar pendapat hari ini, seluruh anggota Dewan sangat menyambut baik rencana untuk membuka TVRI Papua Selatan. Dan yang menjadi harapan dari RDP ini yang saya ikuti bahwa Bapak Ibu anggota Dewan sangat berharap yang pertama bahwa ketika nanti TVRI Papua Selatan itu sudah dibentuk, bisa dijangkau oleh masyarakat sampai di daerah-daerah terpencil. Yang kedua dari sisi isi siarannya juga mungkin diperhatikan sehingga punya daya tarik dan tentunya berita-berita tentang pembangunan di selatan ini menjadi kerinduan masyarakat kita. Hal ini juga disambut baik oleh perwakilan akademisi dan masyarakat Papua Selatan untuk dibangunnya TVRI Papua Selatan, sembari menyampaikan harapan agar televisi publik benar-benar menayangkan isu sehari-hari mereka. Kalau saya sebagai seorang akademisi, kami berharap bahwa dengan TVRI ada tuh, saya tadi tuh sempat bermimpi pada saat sidang itu saya bermimpi bahwa ada satu program yang khusus buat kami bisa memperkenalkan hasil-hasil penelitian kami, karena setiap dosen kita kan di sini ada sekitar 400 dosen. Setiap semester itu wajib memiliki satu pengabdian kepada masyarakat. Kalau 1 tahun berarti masing-masing 2, berarti ada 800 hasil penelitian dan 800 hasil pengabdian. Dan harus dipublikasikan. Publikasi kan berupa bacaan ya. Nah sekarang kan tingkat literasi kita kan agak kurang ya di Indonesia. Mungkin dengan adanya program di televisi di TVRI nanti itu khusus PPS itu bisa mengedukasi masyarakat apa-apa sih penelitian dari dosen Musamus begitu. Penting ya, mungkin kayak untuk perkenalan kayak Papua Selatan ke luar gitu, biar orang kayak bisa kan lihat kayak Papua tuh hutan gitu, terus apalagi kayak mungkin kayak kerusuhan, mereka kayak nggak kelihatan kayak dari sisi lainnya Papua gitu kan. Mungkin dari itu bisa bagus, kayak positif lah dengan adanya TVRI, bisa mengangkat berita-berita yang ada di Merauke gitu. Kalau ada TVRI Papua Selatan ada di Kota Merauke ini malah lebih baik, supaya apa yang kita pinamkan, apa yang kita ingin bicarakan itu kita bisa sampaikan semua melalui TVRI, buat kita punya pemimpin-pemimpin, kita punya provinsi ini biar mereka tahu keluhan masyarakat kecil seperti kami. Saya sangat mendukung dengan adanya TVRI Papua untuk menginspirasi kita orang Papua Selatan ini untuk lebih baik, lebih maju ke depan, supaya terinspirasi kemudian hari. Entah itu kita sebagai yang tua, mungkin anak-anak kita bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Hingga pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan sederhana mengenai TVRI Papua akan menyediakan studi kelayakan detail dan peta penanganan blank spot. DPR Papua Selatan akan mengawal proses agar rencana ini tidak berhenti di atas kertas. Ketika layar kaca kelak memancarkan cerita Papua Selatan, itulah bukti bahwa pembangunan berjalan beriringan dengan suara rakyat. Suara baru dari selatan, Papua membangun, dimulai dari keberanian untuk didengar.